Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham. Mohon maaf kalau anginnya agak kencang ya, gua nggak bawa dead cat ini. Jadi nonton langsung dari Old Trafford. Tentu saja yang dilihat berbeda dengan yang di layar TV ya kan. Gua melihat Manchester United ya di babak pertama main kurang bagus ya, banyak kesalahan yang terjadi. Lalu juga bagaimana Fulham tampil tanpa beban, terutama di menit-menit awal sangat menyulitkan Manchester United. Bahkan Manchester United tertinggal dulu melalui gol corner yang menurut gua sangat mudah ya. Jadi terlihat memang konsentrasi lini belakang dari Manchester United nggak bagus di corner tersebut, sehingga 0-1. Lalu setelahnya Manchester United juga tampil belum solid nih menurut gua, karena menyimpan beberapa pemain ya, seperti kayak ya Christian Eriksen, lalu juga Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane. Menurut gua ketiga pemain ini ketika tidak dimainkan tadi itu memberikan efek yang sangat ya cukup lumayan efeknya. Lalu ada penalti. Nah, penalti juga menurut gua ini terjadi karena ketidakkonsentrasian. Fokusnya nggak ada lini belakang tadi, itu akhirnya pelanggaran ya kan, dengan cepat dan mendapatkan penalti. Lalu untung ya David De Gea tampil luar biasa. Sebenarnya bukan cuma di penalti tapi di sepanjang pertandingan tadi, termasuk juga penalti. Karena kalau seandainya penalti itu masuk, tertinggal 2-0, pasti situasinya berbeda. Walaupun gua merasakan betul atmosfer fans tadi di dalam stadion sangat luar biasa, seperti kayak merayakan kesuksesan musim ini ya, bisa mendapatkan tiket Liga Champions, lalu juga memenangkan Carabao, mendapatkan final ke FA juga. Tadi kalau seandainya tertinggal 2-0, akan sulit bagi Manchester United untuk bisa mengejar. Tapi untung David De Gea bisa menyelamatkan penalti, dan menurut gua itu menjadi momentum balik dari Manchester United di pertandingan tadi. Jadon Sancho akhirnya menyamakan kedudukan 1-1. Dan sebelum 1-1 sebenarnya balik lagi ya, setelah penalti itu gua melihat Manchester United tampil berbeda, tampil lebih agresif, tampil lebih rapi, ada perubahan strategi juga. Yang sebelumnya Fred itu didorong di nomor 10, lalu Bruno Fernandes di pivot. Setelah penalti tadi gagal, Bruno didorong ke depan, Fred yang ke belakang. Dan ini memang memberikan perbedaan, terutama untuk penyerangan Manchester United. Dan ya ada beberapa peluang tadi kan, akhirnya Jadon Sancho berhasil menyamakan kedudukan. Setelah Jadon Sancho menyamakan kedudukan, gua melihat memang momentumnya berbalik bagi Manchester United. Lini belakang juga tampil konsentrasi lebih tinggi, lebih solid ya, terutama di babak kedua. Di awal-awal babak kedua Manchester United tampil bagus menurut gua, dengan langsung menekan dan bahkan mendapatkan beberapa peluang, termasuk yang di awal itu ya, Marcus Rashford. Menurut gua tadi harusnya gol. Lalu juga ada beberapa momentum yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan, baru melalui Bruno Fernandes akhirnya Manchester United mampu membalikan keadaan. Setelah membalikan keadaan pun juga menurut gua Manchester United masih terus menekan dan mendapatkan beberapa peluang. Hanya saja dinamika pertandingan ya, karena memang ada beberapa pemain yang disimpan, diganti, dan ini memberikan efek permainan di atas lapangan. Gua melihat juga Fulham tampil tanpa beban ya, motivasinya juga ya, karena seperti gua sampaikan di preview, apapun hasil dari pertandingan ini tidak akan lagi berpengaruh bagi Fulham di peringkat ya kan, sehingga tadi terasa betul mereka gregetnya kurang. Walaupun setelahnya juga mereka mendapatkan beberapa peluang ya, tapi David De Gea menurut gua tampil luar biasa di pertandingan tadi, mengagalkan banyak peluang ya kan. Dan Manchester United pun juga gua lihat tadi sempat mendapatkan peluang-peluang juga ya. Jadi pertandingan tadi sebenarnya cukup terbuka. Hanya saja memang efektivitas kedua tim di lini depan kurang. Kalau Manchester United lebih karena kurang konsentrasi ya, karena peluang-peluangnya tadi cukup bagus. Tapi untuk Fulham, David De Gea dan juga lini belakang dari Manchester United yang gua nilai di babak kedua tampil jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Yang gua sayangkan tadi peluang dari Wout Weghorst itu harusnya gol ya, maksudnya sudah enak betul, tapi mungkin nggak beruntung sehingga keluar gitu loh. Tapi anyway, Manchester United datang ke pertandingan tadi dengan apa ya? Dengan situasi yang berbeda dari pertandingan sebelumnya. Gue lihat ada penurunan sedikit, ini ringan amatiran ala gue, ada penurunan motivasi sedikit.
Lalu Erik ten Hag pun juga menyimpan beberapa pemainnya. Tadi pun di lapangan pun juga demikian ya. Erik ten Hag menarik pemainnya, menyimpan ya, seperti kayak Casemiro, Bruno Fernandes, terakhir juga Marcus Rashford, Jadon Sancho. Karena memang kedalaman skuad ini kan gak bagus untuk menghadapi final FA. Sehingga ya menurut gue keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan menarik pemain-pemain tersebut. Dan Manchester United tetap bisa mengamankan kemenangan. Dan menurut gue itu yang paling penting di pertandingan tadi, memastikan kemenangan ya, mencari kemenangan, mengamankan kemenangan dan juga memastikan, dan itu tadi dilakukan oleh Erik ten Hag. Man of the match menurut gua siapa ya? Ada banyak konsistenan di atas lapangan, walaupun juga ada beberapa pemain yang menurut gua tampil cukup bagus ya. Seperti kayak Jadon Sancho tampil bagus. Siapa tadi? Bruno Fernandes tampil bagus, Casemiro seperti biasa juga tampil bagus. Cuman menurut gua man of the match-nya tadi adalah David De Gea. Karena momentum menyelamatkan penalti itu sangat penting. Juga momentum David De Gea memberikan save yang vital ya di pertandingan tadi itu juga sangat penting. Sehingga Manchester United berhasil mengamankan, pertama adalah ini ya, mengamankan tidak kebobolan lebih banyak, ketinggalan lebih jauh. Lalu setelah Manchester United unggul 2-1 bisa mengamankan angka tersebut. Walaupun lini belakang tadi menurut gue di babak kedua juga tampil lebih solid. Tapi balik lagi, kalau man of the match menurut gue adalah David De Gea. Kurang lebih demikian ya. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurang di konten ini. Mungkin kameranya agak gerak-gerak karena gue pakai tangan aja ini ya. Lalu juga mungkin karena angin dan lain-lain. Sekian dulu review pertandingan terakhir Premier League untuk Manchester United musim 2022-2023 langsung dari Old Trafford, Theatre of Dreams. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan selalu Sobat Football United sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya, sehingga semua insya Allah bisa kesini semua ya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.